Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilma Inayatul Husna dari Prodi S1 Farmasi. Di sini, saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Teori Farmakologi, yang mana akan dibahas mengenai tema Chemoprevention Agent atau anti-angiogenesis, di mana Chemoprevention Agent ini sangat berhubungan dengan kemoterapi pada kanker. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, mengenai chemoprevention agent. Jadi, latar belakang adanya chemoprevention agent ini yaitu yang mana perkembangan teknologi pengobatan semakin membawa perubahan yang signifikan dalam penata laksanaan kanker. Nah, lebih dari separuh jumlah pasien kanker bisa bertahan hidup setidaknya 5 tahun sejak terdiagnosa. Salah satu kemajuan dalam pengobatan kanker adalah pengembangan konsep anti-angiogenesis ini. Salah satu pakar hematologi onkologi medik Rumah Sakit Kanker Darmais atas nama Dr. Ronald Hukom SPPDK-OM mengatakan, konsep tersebut berkembang sejak Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drugs Administration FDA pertama kali menyetujui penggunaan anti-angiogenesis untuk pengobatan kanker usus besar atau kolorektal pada tahun 2004. Dari kalimat tersebut terdapat kata-kata onkologi. Nah, di sini aku kasih tahu ya. Jadi, onkologi itu merupakan cabang ilmu kedokteran yang mana berfokus pada penyakit kanker. Nah, onkologi ini terbagi menjadi beberapa subspesialisasi, yaitu ada onkologi medis, radiasi, bedah, ginekologi, anak, dan hematologi. Nah, salah satu pakar onkologi medik Rumah Sakit Kanker Darmais ini, yaitu termasuk dalam subspesialisasi hematologi. Kemudian selanjutnya, mengenai definisi dari angiogenesis sendiri, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia, dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka serta reproduksi. Pembahasan pada slide ini, terlebih dahulu aku akan jelasin mengenai prosesnya dalam tubuh. Jadi, tubuh mengontrol proses angiogenesis dengan mempertahankan keseimbangan antara faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan dan penghambatannya dalam sel-sel sehat. Apabila keseimbangan ini terganggu, terjadilah proses yang namanya angiogenesis ini yang terlalu sedikit atau sebaliknya. Jadi pendapat ini merupakan dari salah seorang dokter, yaitu Dr. Ronald ini. Kemudian, Dr. Ronald ini juga mengatakan angiogenesis berperan penting dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Pasokan darah diperlukan bagi tumor untuk tumbuh. Nah, tumor bisa mendapatkan pasokan darah dengan cara mengeluarkan sinyal-sinyal kimia yang menyebabkan terjadinya angiogenesis. Selain itu, tumor juga dapat merangsang sel-sel normal di sekitarnya untuk menghasilkan molekul yang mengirim sinyal angiogenesis. Pembuluh darah baru yang dihasilkan akan memberi makan sel tumor dengan oksigen dan nutrisi yang membuat sel kanker mendesak jaringan di sekitarnya, berkembang ke seluruh tubuh dan membentuk koloni sel-sel kanker baru. Kondisi tersebut disebut metastasis. Pengobatan kanker dengan konsep anti-angiogenesis tidak langsung menyerang pada sel kanker, namun menyasar pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, sebelum kita akan membahas pada slide ini, terlebih dahulu aku akan jelasin sejak tahun 2004 khususnya,
Antiangiogenesis terus diteliti dan dikembangkan untuk mengobati jenis kanker lainnya, seperti kanker paru dan ovarium. Nah, di Indonesia sendiri, pengobatan dengan konsep antiangiogenesis ini telah masuk dalam pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu, melalui cara ini, tumor tidak dapat berkembang, bahkan mengecil jika pasokan darah dihentikan. Antiangiogenesis termasuk golongan terapi target yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan tumor membentuk pembuluh darah baru. Tanpa pembuluh darah baru yang memasok nutrisi dan oksigen, tumor tidak dapat tumbuh. Nah, para ilmuwan telah menemukan beberapa jalur yang bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah. Dan masing-masing jalur ini dapat dikembangkan untuk menjadi sasaran terapi kanker. Salah satu protein terpenting bagi pertumbuhan pembuluh darah baru adalah Vascular Endothelial Growth Factor atau VEGF. Nah, protein ini berikatan dengan protein yang disebut reseptor VEGF atau VEGFR dan mengirim sinyal untuk tumbuh dan membentuk pembuluh darah baru. Selanjutnya yaitu mengenai obat antiangiogenesis. Jadi, obat antiangiogenesis yang pertama kali disetujui oleh FDA pada tahun 2004 yaitu bernama bevacizumab. Nah, hingga kini obat bevacizumab ini merupakan obat biologi yang paling banyak digunakan untuk mengobati lebih dari 1,5 juta pasien di dunia. Dan pastinya telah mendapat persetujuan FDA untuk 7 jenis kanker, yaitu kanker payudara, kolorektal, paru, ginjal, otak, dan ovarium. Nah, di Indonesia sendiri, terapi antiangiogenesis yang telah disetujui oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk indikasi kanker kolorektal, payudara tipe tertentu, paru, dan ovarium. Lalu saat ini telah ada 14 terapi berbasis antiangiogenesis yang disetujui secara global. Di antaranya ada bevacizumab sendiri yang tadi sudah aku jelasin, kemudian ada sorafenib, sunitinib, pazopanib, regorafenib, cabozantinib, vandetanib, dan everolimus. Nah, menurut Dr. Ronald, inovasi dalam penata laksanaan kanker telah memberikan harapan dokter dan pasien pastinya dalam hal peluang untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup pasien kanker. Terapi dengan konsep antiangiogenesis merupakan salah satu tonggak penting bagi kemajuan pengobatan kanker. Hal terpenting yang harus diketahui oleh masyarakat adalah mengetahui tentunya. Kemudian secara rutin melakukan deteksi dini dan segera berkonsultasi ke dokter jika menemukan tanda-tanda kanker. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai agen kemopreventif. Jadi, agen kemopreventif merupakan bahan kimia atau zat yang memiliki sifat anti-kanker untuk menghambat karsinogenesis, baik dengan memblokir kerusakan DNA pada tahap inisiasi atau dengan menangkap atau membalikkan proses pada tahap promosi dan perkembangan. Nah, agen kemopreventif yang efisien dapat menghambat tahap awal karsinogenesis atau proses pertumbuhan sel kanker dan membasmi sel-sel peralihan keganasannya. Sebagian besar senyawa yang digunakan dalam penelitian kemoprevensi kanker adalah fitokimia alami yang ada dalam makanan. Wattenberg mengklasifikasikan agen kemopreventif ke dalam dua kategori berdasarkan tahap penghambatan sebagai agen penghambat dan agen penekan. Selanjutnya yaitu mengenai agen diet dalam kemoprevensi dan pengobatan kanker. Jadi, kemoprevensi kanker yang menggunakan senyawa alami atau sintetis untuk mencegah atau menekan perkembangan kanker adalah area penyelidikan aktif. Banyak senyawa yang termasuk kelas kimia beragam telah diidentifikasi sebagai agen kemopreventif potensial, termasuk vitamin dan mineral, fitokimia yang terjadi secara alami, dan senyawa sintetis.
Memahami mekanisme molekuler kemoprevensi kanker tidak hanya penting untuk aplikasi yang aman dari senyawa ini dalam populasi pasien yang beresiko tinggi untuk kanker, tetapi juga memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut dari regimen pengobatan baru untuk pasien kanker. Selanjutnya yaitu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemoprevensi kanker menggunakan zat untuk menghentikan perkembangan kanker. Seorang dokter menggunakan kemoprevensi untuk menurunkan risiko seseorang terkena kanker, terutama yaitu untuk orang yang berisiko tinggi terkena kanker, yang mana ini merupakan termasuk mereka yang memiliki sindrom kanker yang diwariskan atau riwayat kanker keluarga. Kemudian orang yang sudah menderita kanker, kemoprevensi dapat menurunkan risiko kekambuhan kanker atau kanker baru. Kekambuhan yaitu ketika kanker kembali setelah perawatan. Jadi, obat-obatan yang digunakan untuk kemoprevensi biasanya tidak digunakan untuk mengobati kanker, dan meminumnya pun tidak sepenuhnya melindungi seseorang dari kanker di masa depan. Selanjutnya yaitu beberapa contoh obat yang digunakan dalam kemoprevensi. Yang pertama yaitu ada tamoxifen atau Soltamox dan raloxifen atau Evista. Jadi para peneliti telah mempelajari obat-obatan ini sebagai cara untuk menurunkan risiko kanker payudara. Selanjutnya untuk tamoxifen juga memblokir efek estrogen pada pertumbuhan tumor. Dan itu sudah terbukti menurunkan risiko kekambuhan kanker payudara. Raloxifen telah terbukti menurunkan risiko kanker payudara pada wanita yang mengalami menopause. Contoh obat selanjutnya yaitu ada aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid lainnya atau NSAID. Jadi NSAID ini juga dapat menurunkan risiko berbagai jenis kanker pada orang dengan risiko kanker rata-rata. Selanjutnya yaitu mengenai risiko dan manfaat kemoprevensi. Jadi obat-obatan yang dapat menurunkan risiko kanker juga dapat menyebabkan efek samping. Orang dengan risiko lebih tinggi terkena kanker mungkin bersedia menerima tidak ingin menggunakan obat yang memberi mereka efek samping ketika mereka tidak sakit. Lalu, efek kemoprevensi yang terlihat dalam berbagai studi penelitian mungkin berbeda dari yang sering seseorang alami. Selanjutnya yaitu mengenai revisi konsep antiangiogenesis dan penerapannya dalam pengobatan tumor. Terapi antiangiogenesis dengan menghalangi pembentukan pembuluh darah baru pada tumor adalah terapi standar perawatan jenis kanker. Konsep klasik antiangiogenesis diharapkan dapat mengubah tumor menjadi tidak aktif. Namun, kombinasi agen antiangiogenesis dengan terapi konvensional umumnya hanya menghasilkan manfaat kelangsungan hidup sederhana untuk pasien kanker dalam uji klinis. Nah, oleh karena itu, konsep dan aplikasi antiangiogenesis telah berkembang secara dramatis bersama dengan pelajaran dari pengalaman klinis baru-baru ini. Perkembangan onkogenik pada tumor padat bergantung pada pertumbuhan pembuluh baru, maksudnya dari pembuluh yang ada, yaitu tumor angiogenesis, untuk memasok oksigen dan nutrisi serta menghilangkan sisa metabolisme. Antiangiogenesis adalah salah satu terapi standar perawatan untuk berbagai jenis tumor padat. Faktor pertumbuhan endotel vaskular atau VEGF, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu protein dan reseptornya adalah target yang paling banyak dipelajari dalam memblokir angiogenesis tumor. Dengan lebih dari 10 obat yang disetujui untuk berbagai tumor digunakan dalam praktik klinis. Konsep mekanisme terapi dan aplikasi ini dalam praktik klinis berkembang seiring dengan pembelajaran dari uji klinis. Selanjutnya yaitu pengembangan angiogenesis dan agen anti-angiogenesis. Istilah angiogenesis sendiri ditemukan oleh ahli bedah Skotlandia bernama Dr. John Hunter yang menemukan bahwa pembentukan pembuluh darah baru merupakan langkah penting dalam ekspansi jaringan lebih dari 2 abad yang lalu. Namun ada beberapa laporan angiogenesis pada tumor pada 100 berikutnya. Bertahun-tahun hingga pembentukan pembuluh darah yang luas selama perkembangan tumor divisualisasikan.
oleh Profesor E. Goldman pada tahun 1907. Kemudian, hipotesis anti-angiogenesis ini menjadi teori utama yang memotivasi studi tentang pengembangan agen untuk tumor padat sejak saat itu, dan kemudian bergerak selangkah lebih maju ketika faktor pertumbuhan fibroblast dasar atau BFGF dan VEGF diidentifikasi oleh kelompok penelitian yang berbeda pada tahun 1980-an. VEGF segera dipilih sebagai target potensial yang disukai untuk pengembangan agen anti-angiogenesis. Sejak VEGF menunjukkan peran kunci. Selanjutnya mengenai obat pada kemopreventif ini, yaitu salah satunya bevacizumab, yang merupakan antibodi monoklonal yang menargetkan VEGF-A, terbukti bermanfaat bagi pasien dengan kanker kolon metastatik dengan memperpanjang kelangsungan hidup secara keseluruhan ketika dikombinasikan dengan terapi konvensional pada tahun 2003. Segera bevacizumab ini disetujui oleh US Food and Drug Administration atau FDA sebagai antibodi monoklonal pertama obat angiogenesis, penghambat multitirosin kinase yang menargetkan semua reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular atau VEGFR, yang mana menunjukkan kelangsungan hidup bebas progresif yang lebih lama secara signifikan dibandingkan dengan placebo pada pasien dengan kanker ginjal lanjut dalam percobaan fase lini kedua untuk kanker ginjal stadium lanjut oleh FDA pada tahun 2005. Kemudian, obat anti-angiogenesis lain yang menargetkan semua VEGFR seperti sunitinib, pazopanib, vandetanib, axitinib, regorafenib, cabozantinib, dan lenvatinib secara berturut-turut kemudian disetujui oleh FDA untuk aplikasi pada pasien dengan berbagai jenis kanker. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai garis waktu pengembangan angiogenesis dan terapi anti-angiogenesis yang ditargetkan dan ditunjukkan pada gambar tabel di bawah. Jadi ini merupakan tahapan waktu pengembangan angiogenesis dimulai sejak tahun 1787 sejak ilmuwan yang bernama Dr. John Hunter meneliti sebuah angiogenesis itu sendiri, diikuti oleh para ilmuwan lain seiring berjalannya waktu hingga tahun 2015 ditemukannya obat untuk angiogenesis itu sendiri bernama lenvatinib, yang mana diawali oleh penemuan obat bevacizumab pada tahun 2003 yang disetujui oleh FDA seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, waktu yang dicatat untuk obat anti-angiogenesis, di mana waktu yang dicatat ini merupakan tahun ketika mereka pertama kali disetujui oleh FDA. Jadi, untuk semua obat anti-angiogenesis, waktunya itu dicatat, yang mana pencatatan ini dilakukan ketika mereka pertama kali disetujui oleh FDA. Seperti contohnya yaitu bevacizumab, yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dan itu merupakan obat anti-angiogenesis pertama yang disetujui oleh FDA. Untuk itu, ketika obat-obat ini sudah disetujui oleh FDA, maka obat-obat tersebut bisa digunakan untuk para pasien kanker, khususnya bagi mereka yang menjalani terapi anti-angiogenesis ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai sasaran dan implikasi dari obat anti-angiogenesis, di mana sasaran dan implikasi dari obat anti-angiogenesis telah disajikan dalam tabel berikut ini. Dan dalam tabel tersebut bisa dilihat terdapat daftar nama obat, target dari obat tersebut, indikasi tumornya, kemudian brand yang mengeluarkan obat tersebut. Sebagai contoh yaitu pada obat yang pertama ada bevacizumab yang mana targetnya yaitu pada VEGF-A yang merupakan protein seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian disusul oleh obat yang lain seperti ramucirumab, aflibercept, axitinib, pazopanib hingga lenvatinib. Kemudian
untuk semua obat yang terdapat dalam tabel ini merupakan obat-obat yang sudah mendapat persetujuan dari FDA. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai konsep berkembang dengan praktik klinis. Dan tentunya ini juga masih berhubungan dengan terapi terarah, termasuk agen, yang menargetkan jalur onkogenik atau angiogenik, tentunya menguntungkan jutaan pasien dengan tumor lanjut di seluruh dunia. Nah, namun, potensi teoritis terapi anti-angiogenesis belum tercapai dalam kenyataan terbatas pada bulan untuk beberapa tumor yang secara intrinsik resisten terhadap agen ini, sedangkan yang lain mengembangkan resistensi obat setelah responsi awal. Baik, untuk selanjutnya yaitu ringkasan dan perspektif. Jadi, terapi anti-angiogenesis bahkan ketika diberikan kepada pasien yang tidak dipilih telah menjadi bagian dari standar perawatan untuk berbagai kanker dan telah menguntungkan banyak pasien di seluruh dunia. Selanjutnya, salah satu strategi yang diadopsi secara luas untuk memaksimalkan kemanjuran anti-angiogenesis adalah menggabungkan obat yang menargetkan beberapa jalur dalam angiogenesis. Namun, ada beberapa pertimbangan ketika menggabungkan beberapa obat terapeutik anti-angiogenesis. Di antaranya, keamanan dan toksisitas kombinasi tersebut tidak mudah diprediksi karena manfaat anti-angiogenesis bergantung pada dosis dan ukuran tumor. Selanjutnya yaitu era obat presisi menjadi fokus besar yang mendasari penelitian. Uji klinis yang melibatkan obat anti-angiogenesis sedang berlangsung dengan hasil yang menjanjikan. Dua tren dalam percobaan ini adalah kombinasi dengan inhibitor tirosin kinase atau TKI yang ditargetkan atau imunoterapi dan manajemen angiogenesis jangka panjang. Lalu, dari sebuah hasil penelitian yang menggembirakan, dapat mengubah terapi standar dalam praktik klinis di masa depan, bersama dengan hasil uji coba berkelanjutan lainnya, seperti RC1126, uji coba fase 2 acak tentang seberapa baik erlotinib dengan atau tanpa bevakizumab bekerja dalam merawat pasien, dengan NSCLC stadium 4, NSCLC dengan mutasi EGFR. Nah, khususnya dengan beberapa obat imunoterapi yang menargetkan PD1 atau PDL1 disetujui. Uji klinis untuk menyelidiki kombinasi imunoterapi dan pengobatan anti-angiogenesis juga sedang berlangsung. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang chemoprevention agent atau anti-angiogenesis. Jadi pada dasarnya, anti-angiogenesis ini merupakan salah satu terapi pada pasien penderita kanker, di mana masih sangat berhubungan dengan kemoterapi. Namun, pada terapi anti-angiogenesis ini menggunakan beberapa jenis obat, yang mana harus disetujui terlebih dahulu oleh FDA, salah satunya yaitu bevacizumab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan menonton video saya. Sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you till the last of snow disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I